Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Al-Halaqatul Munfariyah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana biasa sebelum kita mulai zikir, kita baca sebagian dari kitab Mau'izatul Mu'minin, masih melanjutkan pembahasan tentang adabul kasbi wal ma'ash, adab dalam mencari pekerjaan dan juga pencarian. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Na'am, tarkul kasbi afdalu li'alimin mushtaghilin bi tarbiyati ilmi zahir. Na'am, iya, tarkul kasbi, bermula meninggalkan pekerjaan itu afdalu, lebih utama, li'alimin, untuk orang alim, mushtaghilin bi tarbiyati ilmi zahir, yang sibuk dengan mengajarkan ilmu zahir, mimma yantafi'un nasu bihi, yaitu sesuatu yang manusia mengambil manfaat dengannya, fi dinihim, dalam agamanya manusia. Kal mufti, seperti seorang mufti, pemberi fatwa, alim pemberi fatwa, ayil faqihi, maksudnya ahli faqih, wal mufassiri, dan seperti ahli tafsir, wal muhaddithi, dan ahli hadis, wa amtalihim, dan semisal mereka. Aw rajulin mustaghilin bimasalihil muslimina, atau lebih utama untuk orang yang sibuk bimasalihil muslimina, dengan kemaslahatan orang-orang Islam, kasultani, seperti sultan, wal qadi, dan hakim, wasyahid, dan tim ahli. Haulai idza kana yukfauna minal amwali, maka mereka itu idza kana, ketika ada persoalannya, yukfauna, mereka dicukupi, minal amwali, dari harta, al mursadati, yang terhitung, lil masalihi, untuk kemaslahatan umat, awil auqafi, atau dari wakaf-wakaf, al musabbalati, yang disabilillahkan. Musabbal itu yang maj'ul atau yuj'alu fi sabilillah. Musabbal itu yang dijadikan dalam jalan Allah, sama seperti wakaf, alal fuqara'i, atas fakir-fakir, awil ulama, atau ulama, fayaqbaluhum, maka menghadapnya orang-orang tersebut, alama hum fihi, atas kesibukan yang mereka di dalamnya itu, afdalu, lebih utama, min istighalihim, daripada kesibukan mereka, bil kasbi, dengan pekerjaan. Walihada, dan karena ini asyarah, memberikan isyarat siapa sahabat, para sahabat, ala Abi Bakrin, kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bitarki tijarati, dengan meninggalkannya Abu Bakar akan tijarah, perdagangan, dengan meninggalkan perdagangan, lamma walla, ketika, bisa juga lamma wuliya, ketika diberikan kekuasaan Abu Bakar al khilafata, akan kekhalifahan atau pengganti Rasulullah. Idza kana dzalika yushghiluhu anil masalih, ketika ada khilafah itu menyibukkan Sayyidina Abu Bakar anil masalih, dari kemaslahatan. Wa kana ya'khudhu, dan ada Sayyidina Abu Bakar itu mengambil kifayatahu, keperluannya Sayyidina Abu Bakar, min malil masalihi, dari harta kemaslahatan umat. Wa ra'a dzalika aula, dan beliau berpendapat, melihat dzalika, akan mengambil keperluannya dari kemaslahatan umat itu, aula, lebih utama. Tsumma lamma tuwfiya, kemudian ketika diwafatkan Sayyidina Abu Bakar, awsa biraddihi, beliau mewasiatkan untuk mengembalikan harta ila baitul mali, kepada baitul mal. Walakinnahu, tetapi Sayyidina Abu Bakar ra'ahu fil ibtida, berpendapat dalam awalnya itu aula, lebih utama. Mencari pekerjaan, mencari penghidupan, ini hukumnya wajib di sini, supaya kita memiliki sifat ta'affuf. Ta'affuf itu termasuk dalam Al-Quran disebutkan yahsahubuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf la yas'alunan nasa ilhafa. Termasuk diantara ciri-ciri sahabat Rasulullah, ini orang-orang yang dikira orang kaya,
Kenapa dikira orang kaya? Karena la yas'alunan nasa ilhafa, sama sekali nggak pernah minta sama orang. Padahal butuh banget. Namanya sifat ta'afuf. Ta'afuf, orangnya kadang-kadang disebut afif, kadang disebut dengan afaf. Jadi nggak mau banget minta. Para sahabat Nabi seperti itu. Nah, kalau orang yang memang warisan nggak punya, kemudian harta juga nggak gablek, ya memang harus kerja. Jadi jangan ngarep. Jangan ngarep nih ada bedolan nih, ini ada tarkam ada tarkaman nih ya, terus ngarep pemberian orang, jangan. Kenapa diwajibkan bekerja dalam Islam? Untuk melindungi diri kita dari sifat minta-minta, sehingga kita punya sifat afif atau punya sifat menjaga, memelihara diri, kehormatan kita dari meminta-minta. Karenanya harus bekerja, itu harus minimal bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Justru Rasulullah menyebutkan kalau bekerja, Rasulullah menyebutkan aku tidak diutus untuk menjadi pedagang. Itu maksudnya Rasulullah bekerja, berdagang Rasulullah pernah, tapi bukan untuk menumpuk kekayaan, saudara. Bekerjanya Rasulullah ini untuk memenuhi kebutuhan dan untuk memelihara diri supaya nggak ngarep sama orang-orang. Bagaimana kalau ada orang kerja tapi dia untuk menumpuk kekayaan, dan kekayaan itu bukan buat kemaslahatannya dia, bukan buat kemaslahatan orang Islam, tapi buat kemaslahatannya dia sendiri, buat investasinya dia sendiri, kemudian buat anak cucunya, sama sekali nggak ada buat orang Islam. Nah, kalau yang seperti itu malah justru dilarang oleh agama. Jadi di sini biqadril kifayah, ukurannya adalah ukuran buat mencukupi diri kita supaya kita nggak minta-minta. Kalau mau lebihnya itu buat orang Islam, lebihnya itu diserahkan lagi buat orang Islam. Jadi kaya boleh nggak? Boleh, asal setelah kaya bagiin lagi. Daripada yang kaya orang kafir, mendingan orang Islam atau orang kafir yang kaya? Mendingan orang Islam, daripada ada kesempatan kita buat kaya tapi dipegang sama orang kafir. Harus kita kaya, tapi jangan lupa itu harus balik lagi kepada orang-orang Islam. Rasulullah pun sendiri ketika wafat itu tidak mewariskan apa-apa, kecuali ya lahan yang sekarang jadi Masjid Nabawi itu diwakafkan semua untuk umat, untuk orang-orang Islam. Nah, demikian juga kita, kalau mau kaya boleh, kalau mau kerja melebihi kebutuhan udah terpenuhi semuanya, kemudian masih mau lebih silakan, tapi nanti diserahkan lagi untuk umat Islam, untuk kemaslahatan. Jadi kerja itu wajib untuk memelihara diri dari sifat minta-minta, supaya kita punya sifat afif, supaya kita punya sifat ta'afuf. Ini untuk umumnya orang. Namun ada beberapa orang yang boleh tidak bekerja. Di antaranya tadi disebutkan di sini adalah alim, seorang alim yang memang sibuknya adalah sibuk untuk mengajarkan ilmu zahir seperti fikih, hadis, kemudian tafsir. Memang kesibukannya adalah untuk nasrul ilm, untuk menyebarkan ilmu. Karena kalau nggak begitu berhenti ilmu sampai generasi ini doang. Nggak ada yang belajar hadis, nggak ada yang kenal tafsir, nggak ada yang tahu fikih itu. Ntar tunggu aja 7 tahun lagi atau 10 tahun ada orang sholat jenazah pakai sujud. Kenapa? Gara-gara nggak ada kiai soalnya. Ya, kiainya kemana? Kiai ngobjek semuanya. Kiainya udah sibuk, yang ada jualan material, ada jualan macam-macam. Maka untuk seorang alim diperbolehkan dia tidak kerja karena memang kesibukannya nasrul ilm atau menyebarkan ilmu supaya agama ini terus terpelihara ilmunya sampai terus dia wafat masih terpelihara. Ini yang pertama yang diperbolehkan tidak kerja. Itu pun kalau memang dicukupi dari harta kemaslahatan muslimin. Di sini disebutkan dari harta kemaslahatan muslimin yang diwakafkan untuk orang Islam dan kemudian sebagian dititipkan untuk biaya hidup dia. Boleh nggak kerja yang seperti itu? Tapi kalau dia nggak dapat juga, ya boleh nyambi-nyambi, boleh. Cuma kalau udah sekarang penyuluh ya, kalau udah ada jaminan penyuluh, apalagi ada tukin, tahu tukin, saudara? Tunjangan kinerja, belum lagi gaji 13 ya, udah nggak usah dagang itu mah. Udah kejamin semuanya yang begitu. Kalau udah kejamin semuanya, udah fokus buat nasrul ilmi aja. Kalau udah terjamin dari harta yang diwakafkan untuk orang Islam, maka nggak usah kerja lagi, boleh untuk orang alim.
Tapi kalau belum, dia PNS juga bukan. Ya kalau ngarepin amplop tahlilan paling ada kan namanya Ustadz Polsek kan ada. Ada, tahu Ustadz Polsek? Daerah Jawa. Polsek itu pol-polan seket. Seket doang Ustadz, nggak lebih polsek. Ada yang begitu, belum ada jaminan gaji, maka kalau dia boleh sambil nyambi-nyambi silakan boleh. Karena memang tidak terpenuhi kebutuhannya dari hasil ngajarnya nggak terpenuhi, maka boleh sambil kerja atau sambil dagang. Tapi kalau sudah terpenuhi, boleh tidak kerja asalkan dia memang fokus untuk menyebarkan ilmu. Ini pertama yang bergelut dengan ilmu zahir seperti ahli fikih, ahli tafsir, kemudian ahli hadis dan lain sebagainya dan semisalnya. Kemudian yang kedua yang boleh juga tidak kerja, ini orang-orang yang mengurusi urusan orang Islam, mengurusi kemaslahatan, seperti sultan di sini. Sultan di sini pemerintahan, yang memang dia bergelut dalam pemerintahan, ngurusin orang banyak. Gimana supaya janda-janda nggak pada kerja, yang tua maksudnya, yang muda kan bisa sama ya disantuni sama yang berminat. Ini yang memang tidak terjamin, udah nggak punya keluarga, gimana dia bisa terjamin? Gimana anak-anak yatim, gimana anak-anak terlantar atau anak-anak yang lemah duafa ini bisa terjamin dengan mungkin dengan kebijakan dia bikin kartu inilah, kartu pelajar atau kartu jaminan untuk pelajar dan lain sebagainya. Yang seperti ini sultan, pemerintahan atau hakim atau tim ahli kesultanan, tim ahli kehakiman, ini memang dia bergelut dengan kemaslahatan orang Islam. Kalau memang sudah digaji dan sudah dipenuhi dari harta yang disediakan untuk umat Islam, maka dia tidak kerja, tidak apa-apa, karena memang fokusnya adalah untuk ngurusin orang-orang Islam. Jadi fokus pada urusan umat Islam. Dua, jadi orang alim atau orang yang dalam pemerintahan, dalam hal ini memang sudah dicukupi dari harta yang dibayar atau harta yang diwakafkan dari masyarakat. Kalau sekarang mungkin dibayarkan dari pajak. Ada juga di Ihya yang aslinya itu ada 4. Satu lagi yaitu 2 lagi orang yang ahli ibadah, memang dia bergelut dengan ibadah badaniyah. Jadi dari pagi memang kerjanya ya sholat aja. Ini melihat umur ya saudara ya. Kalau masih tua, masih muda mah jangan. Ini yang memang udah kerja udah nggak mungkin. Jadi dari habis subuh udah ngedes Quran aja, nanti agak siang sedikit dia sholat isyraq, udah sholat isyraq tinggal nunggu duha, terus ibadah terus. Nah kalau yang seperti ini boleh tidak kerja, ahli ibadah. Yang ketiga, yang keempat yaitu orang yang sedang suluk atau orang yang sedang dalam perjalanan mempelajari ilmu hati, mempraktikkan ilmu hati, namanya ilmu al-ahwal wal mukasyafat. Ada ilmu ahwal itu ilmu, jadi kalau kita kenal akmal jamaknya amal, amal jamaknya akmal, itu perbuatan badan seperti jalannya kita, kemudian sholat dan lain sebagainya, mandi atau wudhu, namanya akmal. Ada ilmu akmal, ada ilmu ahwal. Ilmu ahwal itu sabar, ridho, mengetahui seluk-beluk hati, bagaimana menghilangkan penyakit riya, menghiasi dengan penyakit ikhlas, namanya ilmu ahwal. Wal mukasyafat, dan ilmu mukasyafah, ilmu di mana Allah memberikan kasyaf atau memberikan penyingkapan dengan cahaya Allah kepada orang itu. Ini orang yang sedang mempelajari ilmu ahwal wal mukasyafat, kadang disebut sebagai salik, boleh nggak kerja? Karena kalau kerja pasti hatinya tercemar, terkontaminasi. Melihat tukang gado-gado udah lain lagi urusannya. Tukang gado-gado cowok kan di sini ada tukang gado cowok. Udah lain lagi, maka tergoda, boleh dia nggak kerja. Ini 4 orang yang diperbolehkan aslinya dalam Ihya itu, diperbolehkan ahli ibadah, kemudian orang yang sedang suluk atau yang sedang mempelajari ilmu ahwal wal mukasyafat, mufti atau faqih, alim, dan yang keempat yaitu yang dalam pemerintahan. Nah demikian Rasulullah mencakup 4 ini. Ya Rasulullah abid, ahli ibadah. Rasulullah ya tentu juga orang yang kasyaf dan juga hatinya udah benar-benar terlatih. Demikian juga Rasulullah mufti juga.
Siapa yang nggak tahu ya kalau ada persoalan apa-apa ya nanya sama Rasulullah, mufti juga. Dan Rasulullah selain itu qadhi juga. Jadi udah pas banget kalau Rasulullah selesai dari 40 tahun atau pada fase 40 tahun usianya Rasulullah udah meninggalkan perdagangan, udah nggak kerja lagi. 40 tahun dan memang sudah kalau kita mungkin sudah makomnya atau sudah waktunya sampai itu Rasulullah meninggalkan pekerjaan. Nah, contoh lain di sini Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar juga demikian. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah atau pengganti Rasulullah, maka beliau sudah meninggalkan perdagangan dan beliau mengambil sekedarnya untuk keperluan dari uang yang dikumpulkan untuk kemaslahatan orang Islam. Dan beliau mau itu. Sayyidina Abu Bakar mau mengambil itu, mengambil untuk keperluan dirinya. Dari dulu setelah Sayyidina Abu Bakar belum ada Baitul Mal, tapi setelah Sayyidina Abu Bakar sudah ada, dari Sayyidina Umar sudah ada namanya Baitul Mal, jadi semacam kas negara. Nah, beliau ini mengambil untuk kebutuhan sehari-harinya atau kebutuhan hidupnya dari sini. Ini untuk khalifah atau pemerintah yang fokus pada urusan kemaslahatan umat, maka boleh tidak bekerja sebagaimana Sayyidina Abu Bakar tidak bekerja. Nah, beliau mengambilkan itu ketika masa hidupnya. Namun sebelum wafat Sayyidina Abu Bakar wasiat, nanti balikin lagi yang pernah saya pakai. Tuh saudara, itu Sayyidina Abu Bakar tuh. Sebelum wafat, nanti yang pernah saya pakai balikin lagi, itu harta orang Islam. Walaupun begitu tetap ada sahabat yang menganggap boleh mengambil harta itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar enggak, dikembalikan lagi. Ini yang bikin Sayyidina Umar, ya Abu Bakrin, at-abda man ba'dak. Kata Sayyidina Umar ketika Sayyidina Abu Bakar sudah wafat, wahai Abu Bakar, engkau bikin susah orang setelah engkau. Dibikin susah gimana? Maksudnya ya itu nyontoinnya begitu, nyontoinnya dibalikin lagi, kan susah itu. At-abda man ba'dak, kata Sayyidina Umar, dikembalikan lagi. Tapi sahabat dan juga ulama sahabat ini berpendapat boleh untuk orang yang bergelut dengan kemaslahatan umat Islam, ini boleh mengambil keperluannya dari harta yang diperuntukkan untuk umat Islam sekedarnya. Mudah-mudahan bermanfaat.